Maka dari itu di Bali nanti kita akan komunikasi dan juga kami kalau nanti ada data yang lengkap kami juga akan kami sampaikan ke Pak Dir dan juga ke Intercam. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Dan cuman nanti masukan saya ke pusat bagus sekali. Tadi ada yang ke Kementerian Informatika. Yang karena hanya yang bisa melarang atau menjam itu, memban itu adalah dari kementerian. Cuman sekarang pertanyaannya, saya paham seperti misalkan bapak-bapak yang hadir dari minimarket. Bapak-bapak kan hanya melaksanakan tugas dari pusat kan begitu. Karena saya pernah berkunjung ke beberapa kantor mereka. Ini sepertinya perlu, seperti memang harus urusan dari Mabes sepertinya. Karena mengenai masalah kebijakan sumbangan melalui online ini kan segala sesuatunya kebijakan pusat. Kecuali misalkan minimarket yang ada di Bali, mereka menampung kotak dari lembaga di Bali. Nah, itu tupoksi wilayah kami. Tetapi kalau sudah urusan pusat, saya rasa itu perlu diperiksa. Jangan sampai seperti kemarin itu yang menjadi viral, itu kan ada salah satu perusahaan pengiriman surat. Ada perusahaan pengiriman surat yang waktu itu mengundang salah satu yang tokoh yang dianggap radikal yang suka menjelek-jelekkan Bapak Presiden. Ya itu kita gerak, di pusat gerak itu semua. Gerak aja, biarin aja sekalian aja begitu. Biar kita ketahuan semua, ini ketahuan nih. Kalau di Bali kata Pak Wadir tadi mungkin itunya ya, Pak dari Intel tadi memang tidak kelihatan. Kalau di luar udah kelihatan bener, sekalian aja kelihatan bener seperti itu ya. Jadi kita ingin beres, target 2021 beres semua ya. Maka dari itu suplai informasi, terima kasih, nanti kita saling melengkapi. Karangasem mungkin akan saya bisa masukkan. Tapi tadi pertimbangan Pak Dwi tadi ke Gianyar itu karena potensinya banyak. Dan di Gianyar itu banyak mini market yang berasal dari Gianyar. Maksudnya ya seperti Delta, seperti itu kan Gianyar itu toko Gianyar banyak itu. Seperti kalau Koko dari mana ya? Karangasem ya, Semeton gitu ya. Itu kita juga itu dari Bali gitu. Itu makin mungkin bisa. Ya, jadi tapi yang berjaringan seperti Indomaret, Alfamart, seperti Circle K yang ada di seluruh Indonesia jaringan. Itulah yang perlu kami bawa ke pusat nanti pada saat sidang di Jakarta. Urusannya sama direktur di sana gitu ya. Kita akan dorong dan saya yakin usulan dari kita yang dihadiri oleh Pak Dir, Pak Kadis semua ini, Jakarta selalu mendengar. Bapak Ibu harus tahu, senator ini kan sejajar sama presiden, Pak. Menurut undang-undang loh. Jadi kalau kami Bali ini walaupun minoritas, cuma 4 orang senatornya, DPR-nya cuma 9, tapi suara kita didengar, suara komisi dan komite. Karena Bali ini favorit. Kalau saya rapat-rapat sama menteri, sama panglima, sama kapolri semua, itu selalu pasti ditanya, di mana Aceh, di mana Bali, di mana Papua. 3 wilayah ini parameter. Makanya kita berusaha sekali, ini diredam. Jangan sampai ini benar tadi, seperti tadi penanganan 2 tersangka misalkan, Densus 88 untuk Bali sudah menangkap di luar. Kita dukung, memang ada yang mana harus diredam, mana yang harus diekspos. Itu yang penting sekali. Tetapi tugas saya dengan Pak Mangku Pastika, dengan Pak Agung, dengan Pak Bambang, ini meredam. Karena kami kan bukan partai. Kalau kami ngomong, semua orang terima di Bali. Kalau AWK ngomong, semua dong, ngerti. Karena tidak ada partai. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk dapat meredam dan membantu. Yang penting Bali nggak gaduh aja. Nah, tentang vaksinasi. Ya, roadmap-nya kan kita menunggu setelah tahun baru seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi pertama kan kita harus memastikan ketersediaan vaksin dulu karena kemarin kan kedatangan vaksin yang sudah diimpor itu kan terbatas kan begitu ya. Dan itu juga kita selain ada vaksin dari internasional dari konsorsium, kita juga punya produksi sendiri di Bandung. Saya sudah mengunjungi juga Bio Farma di Bandung, di Pasteur. Jadi sekarang semua potensi kita indikan dan anggaran siap ya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir sesuai dengan statement Bapak Presiden bahwa ini akan gratis kan gitu. Itu yang dijaga oleh DPD. Jangan sampai nanti ketika ke daerah muncul lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, mungkin dengan alasan administrasi. Ya, jadi kita belajar dari masalah swab, antigen dan rapid kemarin. Tapi untuk ini kita amankan gratis dan ada skala prioritas seperti itu. Apa harapan Aji dalam pemberitaan tentang vaksin dari media? Harapan saya begini, terlepas dari masyarakat kita pro kontra ya, terlepas dari banyak juga youtuber yang selama ini mempengaruhi masyarakat. Mari kita hargai tenaga kesehatan, kita hargai korban dan COVID itu ada.
COVID itu ada seperti itu ya. Nah, jadi kami ini menghargai upaya pemerintah. Masyarakat Bali selama ini dikenal sangat baik, santun, ya, tapi jangan sampai nanti menjadi blunder juga, menolak vaksin dan lain sebagainya. Nanti jangan sampai negara menjadi bermasalah dengan statement-statement tidak bertanggung jawab. Ya kalau seandainya masyarakat berkenan disuntik vaksin ya ayo sama-sama begitu. Tapi kalau memang tidak mau sampaikan saja nanti. Nanti kan akan ada undangan kan untuk vaksin. Sama seperti pemilu. Jadi nanti diaturnya di Banjar, diaturnya nanti di komunitas-komunitas seperti itu. Jadi tidak seperti sekarang masyarakat swadaya datang untuk cari rapid, tidak. Itu diatur. Ya, teknis itu sedang kita atur sekarang. Bagaimana caranya nanti? Nanti diharapkan pemberitaan tidak boleh ada pemberitaan tentang COVID terkait konspirasi. Kita sudah punya undang-undang tentang penanggulangan COVID kan, Ya. Undang-undang 2020 itu. Jadi salah satu unsurnya adalah agak berbahaya juga, bisa dianggap mengirimkan berita hoax gitu ya. Makanya dari itu. Tetapi kan kalau dari wartawan kan ada undang-undang pers ya, cuman tetap aja kita repot nantinya. Yang penting yang normatif saja, dibantu, boleh kritis silahkan karena ini negara demokrasi, tetapi bantulah karena kita bantu nakes, kita bantu semua ini yang sudah korban begitu, termasuk juga pemerintah ya. Ya, terima kasih Pak dari Terima Channel kasih. Bali. Ya,